Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam santun selalu, salam sejahtera, salam sehat berkelimpahan untuk teman-teman saudara-saudara tauhid di Ewa Kultur. Semoga Allah selalu senantiasa melimpahkan kemurahan rezekinya, selalu memudahkan, melapangkan apapun keinginan, niat-niat yang diinginkan oleh para teman-teman dan saudara sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk kali ini saya akan sedikit berbagi tentang pengalaman yang mungkin teman-teman mengalami tentang apa yang saya alami dan para orang-orang yang pernah mengalami, yakni ekstase di dalam dzikir, yakni kenikmatan, puncak kenikmatan di dalam dzikir. Dan apa yang kita lakukan di dalam dzikir, pengalaman apapun yang kita alami di dalam dzikir, ini kita jadikan sebagai acuan untuk semakin menemukan keindahan hidup, untuk semakin menemukan tentang arti mahabbah, untuk semakin menemukan tentang arti takwa, sembah, sujud, sungkem kepada Sang Maha Esensi. Saya yakin teman-teman yang pernah mengalami apa yang saya alami, insya Allah hatinya akan bergetar. Dan begitu hati nurani ini bergetar, maka secara ekstentik, secara otomatis endorfin, melatonin di dalam diri teman-teman akan meningkat. Dan tatkala endorfin dan melatonin, yakni hormon surga, hormon kebahagiaan, hormon kesehatan meningkat di dalam tubuh, silakan teman-teman pejamkan mata sedetik, 2 detik, lalu berdoalah. Insya Allah doa tersebut akan cepat terijabah oleh Allah. Jadi tentang tubuh manusia bisa membesari alam semesta, mungkin apa yang saya sampaikan ini bagi siapapun yang tidak pernah mengalami, mungkin tidak akan pernah dihiraukan dan tidak akan pernah terjadi sentuhan koneksi yang sangat dalam dari dalam jiwa. Pengalaman ini bisa dilakukan terus-menerus kontinu. Yang perlu didasari di dalam niatnya, jangan pernah meminta untuk mengetahui bahwa jiwa kita, roh kita, nyawa kita itu bisa membesari alam semesta. Kita bersihkan dulu niat. Niatnya yang pertama, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Bahwa ibadah kita, dzikir kita, ketaatan kita, apapun yang kita lakukan di dalam sembah sujud, itu yang dituju hanya Allah dan hanya Allah yang kita harapkan atas ridho-ridhonya. Jadi kalimat Allahu Akbar, yakni kebesaran tentang esensi Allah, kebesaran tentang Sang Pencipta asal muasal kehidupan, itu tidak perlu kita ragukan. Besarnya Allah itu tinggal kemampuan manusia untuk membayangkan bagaimana besarnya Allah. Makanya perlu digarisbawahi, untuk memahami Allah itu tergantung tingkat prasangka manusia. Tingkat prasangka yang ditentukan oleh ilmu dan pengetahuan yang dipelajari, yang dikaji, yang ditelaah. Selanjutnya, manusia akan bagaimana? Akan mempersepsikan bagaimana tentang Allah. Itu kembali lagi tentang apa? Yakni tentang prasangkanya, tingkatan pengetahuan dan ilmu-ilmunya. Allah itu adalah Tuhan yang maha enak dan sangat enak untuk kita fahami.
cara menyembah kita, cara taat kita, cara kita mempersepsikan segala bentuk eksistensi ibadah, Allah itu loh selalu mengiyakan apapun yang manusia mau. Untuk apa? Untuk sembah sujud kepada Allah. Terkadang di dalam dzikrullah, terkadang di dalam diam, di dalam keheningan, atau mungkin teman-teman melakukan iktikaf di masjid yang porsi tingkatan itu melebihi mungkin dari 1 jam. Dan ini insya Allah bisa apa? Ini insya Allah kita akan bisa mengalami masa ekstase tersebut. Yang pasti tata cara dzikirnya, kita duduk diam dzikir, melakukan dzikrullah apapun, kalimat thayyibah apapun, amalia yang kita lakukan apapun. Kita duduk diam, menunduk, kita melakukan dzikir, baik memakai tasbih atau tanpa memakai tasbih. Itu dzikirlah kita dengan khusyuk. Nah, tatkala kita sudah melakukan dzikir dengan khusyuk, yang pasti waktunya panjang ini. Jadi melakukan terus menerus, maka insya Allah nantinya bagaimana? Insya Allah nanti dari ubun-ubun kita itu ada yang naik tinggi sekali, bahkan naik, kalau bahasa langit yang saya pakai, mungkin bisa mencapai langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7. Sangat tinggi sekali. Dan di atas ketinggian kita pakai bahasa roh atau jiwa aja ya. Jiwa kita yang sudah ada di ketinggian itu melihat tubuh badan jasad ini itu kecil seperti debu. Tubuh kita yang dzikir di atas jadah itu dilihat dari ketinggian, jiwa kita melihat dari ketinggian itu sangat kecil sekali dan sangat kecil. Lalu jiwa kita atau ruh kita yang sudah menaik ke atas, jadi teman-teman bisa pakai filosofi Rasulullah Mi'raj waktu itu. Silakan pakai filosofi tersebut. Kenapa Rasulullah tatkala Mi'raj itu semua oleh Allah dinampakkan kepada Rasulullah. Dinampakkan surga, neraka, dinampakkan apapun di dalamnya, dan diantaranya bertemu dengan para nabi-nabi yang disebutkan di dalam histori, di dalam sejarah. Lalu kenapa Rasulullah bisa berdialog segala macam dengan para nabi, bisa bertemu dengan Allah, bisa banyak sekali sejarahnya bisa kita lihat tatkala Rasulullah Isra Mi'raj. Dan tatkala jiwa kita yang sudah ada di atas, lakukan dzikir terus. Lakukan terus. Dzikir dengan tenang, dengan happy. Tetap pandangan kita, yakni Allah. Hanya kepada Allah. Dan hanya dzikir untuk Allah. Tanpa kita sadari, tanpa kita minta, Allah akan menunjukkan bahwa jiwa manusia, satu jiwa manusia, satu roh manusia, ini bisa membesari alam semesta. Alam semesta yang besarnya seperti ini, ruangan kosong yang besarnya penuh dengan apa? Dengan ciptaan yang ada di dalam langit dan bumi dan diantaranya. Ini bisa dibesari oleh satu jiwa manusia, oleh satu roh manusia. Panjenengan semua akan mengiyakan kalau panjenengan pernah mengalami apa yang saya alami, dan para beliau-beliau yang pernah mengalami masa ekstase tersebut. Dan sungguh subhanallah nikmatnya apabila kita mengalami. Dan tatkala teman-teman masuk masa ekstase, yakni masuk masa kenikmatan dzikir, badannya bisa membesari alam semesta, sedikit masuklah ke dalam jiwa panjenengan, sedikit masuklah kepada hati panjenengan. Teman-teman tetap dzikir, lalu berdoalah apa yang teman-teman mau di dalam doanya. Dan apabila teman-teman sering mengalami hal-hal tersebut, baik mengalami tubuh badan jasad ini seperti membesari alam semesta, atau jiwa manusia bisa membesari alam semesta,
Sempatkan teman-teman masuk ke dalam hati nurani, berdoalah. Nah, yang bisa kita ambil dari hikmah tersebut itu apa? Yang bisa kita ambil hikmahnya, tubuh manusia dilihat dari langit yang sangat tinggi sekali oleh jiwa kita, sangat kecil seperti debu. Yang bisa kita ambil hikmahnya, kita jadikan acuan bahwa manusia itu sama sekali manusia, tidak ada apanya di depannya Sang Rob, tidak ada apa-apanya di depannya Sang Maha Esensi. Untuk selanjutnya bagaimana? Kalau kita sudah merasa bahwa kita tidak pernah ada apa-apanya, ilmu kita selalu dituntun oleh Allah dengan hidayah, inayah, mafiro, al-hudanya Allah. Kita bisa apapun, kita selalu senantiasa diberikan hak otonom oleh Allah berupa la haula wala quwata illa billah. Manusia tidak akan pernah melakukan sedikit apapun di dalam kehidupan itu tanpa daya roh, tanpa daya nyawa, tanpa daya kekuatan la haula wala quwata illa billah. Jadi yang perlu kita garis bawahi bagaimana? Beribadalah, takwalah kepada Allah, sembah sujudlah kepada Allah. Itu dengan kita tetap berpijak di bumi apa? Di bumi keridhaan. Tetap berpijak di dalam bumi kelapangan. Itu artinya bagaimana? Sembah sujud kita tanpa tendensi apapun, tanpa karena kepada siapapun. Kita ibadah, kita dzikir, tidak perlu kita itu dilihat manusia, tidak perlu kita nampakkan kepada manusia. Manusia mau menilai apapun tentang diri kita, monggo. Manusia mau menilai baik atau menilai apapun, itu hak mereka yang memiliki persepsi. Tetapi urusan ibadah kita, urusan tentang kenikmatan dzikir kita, itu hanya kepada Sang Rob, yakni Sang Pencipta seluruh amalia-amalia, seluruh ketaatan-ketaatan, seluruh rukun iman, rukun Islam, seluruh apapun tentang Islam kita, itu yang menilai Sang Rob. Siapapun yang melakukan dzikrullah dengan penuh kenikmatan, dengan penuh ketenangan, lalu tawadhu di dalam apa? Di dalam dzikirnya, insya Allah akan banyak mengalami apa? Mengalami tentang hal-hal yang tidak pernah dialami oleh orang lain. Seperti yang saya sebutkan di awal, jiwa manusia itu bisa membesari alam semesta. Bahkan mungkin panjenengan yang pernah mengalami satu jari manusia, tubuh manusia, itu di dalam kenikmatan dzikir, di dalam ekstase dzikir, satu jari manusia itu besarnya itu bisa seperti apa? Seperti drum. Itu besarnya bisa besar sekali, satu jari. Semua ini bisa kita lakukan, semua ini bisa kita dapatkan kalau kita betul-betul sembah, sungkem, sujud, taat kepada Allah. Itu hanya karena Allah, hanya karena mahabbahnya, hanya karena cintanya, hanya Allah yang dituju dan ridho Allah yang kita harap. Jadi kesimpulannya, saya tidak akan pernah bosan untuk berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada teman-teman sekalian. Siapa tahu satu dua kata, satu dua kalimat bisa menjadi hikmah, bisa menjadikan pembuka pintu kesadaran bagi saudara sekalian. Tidak ada kenikmatan yang hakiki untuk berzikir, untuk bertaat, untuk bertakwa kepada Allah kecuali apa? Kecuali melakukan semua itu dengan penuh ilahi anta maksudi waridoka matlubi, yakni dengan keridhaan dan hanya mahabbah Allah yang kita tuju. Kita boleh dalam masa umur kita, mungkin kita pernah mengalami memamerkan, kita pernah mengalami banyak hal di dalam ketaatan. Tetapi dengan berjalannya usia, dengan berjalannya umur, alangkah indah kalau nilai kualitas ketaatan kita itu betul-betul apa? Betul-betul nilai kita itu kita tujukan kepada Allah dan keridhaan Allah yang kita apa? Yang kita tuju. Jadi terakhir,
Kalau teman-teman mengalami masa ekstase tersebut, tubuh manusia bisa membesari alam, jiwa manusia mungkin bisa membesari alam. Sempatkan melihat hati 1-2 detik untuk apa? Untuk berdoa sesuai dengan keinginan dan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman. Saya yakin teman-teman di Ewa Kultur, sedikit-sedikit apa yang saya sampaikan walaupun tidak seanalitis mungkin waktu bertemu saya yakin teman-teman bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil benang merahnya. Saya Ewa Kultur mendoakan teman-teman semoga selalu senantiasa berkelimpahan, semoga selalu senantiasa tercukupi, semoga selalu senantiasa sehat, semoga menjadi hamba-hamba yang tawadu, hamba-hamba yang betul-betul taat kepada Allah karena Allah. Semoga teman-teman selalu senantiasa mendapatkan layah tasib Allah, mendapatkan keberuntungan, murah rezekinya, sehat, keluarganya ditentramkan, dan selalu tenang di dalam kehidupan. Saya Ewa Kultur, saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.